Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid Kausar dengan NIM 2206093. Sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi kelembagaan dari buku Ekonomi Kelembagaan oleh Ahmad Erani Yustika. Itu bab 2, pemaknaan ekonomi kelembagaan. Sini saya akan menjelaskan yaitu perilaku dan nilai-nilai fundamental manusia. Kelembagaan terdiri dari dua tradisi. Tradisi yang pertama, American Institutional Tradition, kemudian dikenal sebagai ilmu ekonomi kelembagaan lama, Old Institutional Economics. Kedua disebut sebagai ilmu ekonomi kelembagaan baru, New Institutional Economics. Saya akan menjelaskan tentang dua. Ini adalah itu OIE, Old International Economics. Old International Economics adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan pentingnya lembaga-lembaga dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. OIE menolak pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang mengabaikan faktor-faktor kelembagaan seperti nilai-nilai budaya dan aturan hidup dalam analisis ekonomi. Tokoh utama dalam ekonomi kelembagaan adalah yang pertama itu Thorsten Veblen, dikenal sebagai godfather dari OIE. Veblen menekankan evolusi pemikiran berdasarkan kondisi lingkungan sosial tempat individu hidup. Dan yang kedua ada John R. Cummins, menitik beratkan pada pendekatan multidisiplin dalam menjelaskan ilmu ekonomi. Dan juga Wesley C. Mitchell, fokus pada karakter, perilaku ekonomi, dan pengaruh kelembagaan. Old Institutional Economics (OIE) memiliki konsep utama, yaitu perilaku dan nilai-nilai fundamental manusia. Jika mengikuti sejarah pemikiran ekonomi, maka akan dijumpai beberapa isu yang berkaitan dengan kelembagaan dan perubahan kelembagaan. Itu adalah institutional change. Sebagai sebuah disiplin ilmu dalam kajian historis, akar dari teori kelembagaan sendiri sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, terutama ahli kelembagaan dan dari tradisi Amerika Serikat. American Institutional Tradition seperti Thorsten Veblen, Wesley Mitchell, dan John R. Cummins, dan Clarence Ayres. Di samping itu, ada juga varian lain yang melekat pada ekonom klasik semisal Adam Smith dan John Stuart Mill, Karl Marx, dan aliran Marxian lainnya. Mazhab Austria seperti Menger, von Wieser, dan Hayek, Schumpeter, dan tokoh neoklasik khususnya Marshall. Tradisi yang pertama, American Institutional Tradition, kemudian dikenal sebagai ilmu kelembagaan lama, dan juga ekonomi kelembagaan baru. Penggunaan istilah lama dan baru tidak berarti yang lama telah mati atau tidak aplikatif lagi, melainkan lebih kepada konteks pembedaan tradisi berpikir dan konsentrasi isu istilah New Institutional Economics (NIE) diambil dari Oliver Williamson pada tahun 1975. Biasanya NIE juga disebut dengan Mathematical Institutional Economics, Theoretical Institutional Economics, Modern International Economics, dan Neo International Economics. Ekonomi kelembagaan lama sebagai besar bersumber dari dua proyek penelitian, yaitu penelitian pertama yang dipelopori oleh Thorsten Veblen, dan yang kedua dimodifikasi oleh Clarence Ayres, dan penelitian kedua dipandu oleh John R. Cummins. Veblen memusatkan perhatian kepada dikotomi antara bisnis dan aspek industrial dalam perekonomian. Yang selanjutnya, fokus kajian ini mengembangkan dikotomi antara kelembagaan dan teknologi.
Dalam penjelasan yang lebih mendalam, riset ini difokuskan kepada investigasi efek teknologi baru terhadap skema kelembagaan, serta mendeskripsikan bagaimana kesepakatan-kesepakatan sosial dan kelompok kepentingan dimapankan untuk menolak perubahan ide. Ide tersebut sering disandingkan dengan pandangan tentang struktur ekonomi modern yang melibatkan kekuasaan politik dan ekonomi dari kepentingan korporasi besar. Sedangkan commons lebih berkonsentrasi kepada hukum, hak kepemilikan, property rights, dan organisasi yang memiliki implikasi terhadap kekuatan ekonomi. Transaksi ekonomi dan distribusi pendapatan di sini kelembagaan dilihat sebagai pencapaian dari proses formal dan informal dari resolusi konflik. Jika konflik tersebut bermuara kepada penciptaan perusahaan, kelembagaan yang memiliki bermuara kepada penciptaan, yaitu perubahan. Di luar latar belakang tersebut, sesungguhnya apabila hendak menjelaskan ilmu ekonomi kelembagaan, kesulitan terbesar adalah pada saat mendefinisikan kelembagaan itu sendiri. Kadang-kadang untuk memudahnya, kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah natural rights yang mengatur tindakan individu pada saat yang lain. Kelembagaan dimengerti sebagai apapun yang bernilai tambah atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonic economics. Bahkan kelembagaan juga dimaknai sebagai apapun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi, lebih rumit lagi apapun yang berupaya untuk menghadapkan hal-hal yang dinamis dengan statis, proses dengan komoditas, kegiatan dengan perasaan. Tindakan kolektif dengan tindakan individu, manajemen dengan keseimbangan, dan pengawasan dengan kebebasan. Dilihat sebagai ekonomi kelembagaan. Namun seperti yang dikonsepkan oleh Bardan, kelembagaan akan lebih akurat bila didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan convention, dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Secara definitif, kelembagaan bisa pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang bisa diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar, external authority. Selanjutnya, mencatat bahwa kelembagaan merefleksikan sistem nilai dan norma dalam masyarakat, tetapi nilai dan norma itu bukanlah kelembagaan itu sendiri. Ekspresi lainnya memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia, humanly deficient. Untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial melalui rentetan sejarah, kelembagaan yang bisa meminimalisasikan perilaku manusia yang menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian yang telah berhasil menyimpang. Dalam konteks ini, kelembagaan memiliki 3 komponen, yakni aturan formal, aturan informal, dan juga aturan mekanisme penegakan. Aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik, struktur pemerintahan, hak-hak individu, dan sistem keamanan, peradilan, polisi. Sedangkan aturan informal meliputi pengalaman nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor informal. Meliputi pengalaman nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia di mana mereka hidup. Terakhir adalah penegakan bahwa semuanya kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. Contohnya, suatu negara bisa saja memiliki undang-undang antitrust yang mencegah monopoli, namun bila pemerintah gagal untuk menegakkan regulasi tersebut, maka dunia bisnis mungkin akan tetap berperilaku layaknya undang-undang
antitrust tersebut tidak ada. Akhirnya dalam pengertian yang kurang lebih sama, secara ringkas menjelaskan kelembagaan sebagai aturan main, rules of the game. Dalam masyarakat, aturan main tersebut mencakup regulasi yang memaparkan masyarakat untuk melakukan interaksi kelembagaan, dapat mengurangi ketidakpastian yang inherent dalam interaksi kelembagaan, dapat mengurangi ketidakpastian yang inherent dan manusia melalui menciptakan pada perilaku. Termasuk dalam kelembagaan adalah efektivitas penegakan hak kepemilikan property rights, kontrak dan jaminan formal, besar dengan struktur tata kelola yang membatasi persoalan-persoalan agensi, dan seperti yang dikatakan oleh Williamson, kontrak yang tidak lengkap dan oportunisme paksa kontrak, ex post opportunism, dengan definisi dan makna yang begitu banyak. Pada arah sini, pendefinisian kelembagaan bisa dipilah dalam dua klasifikasi. Yang pertama ada bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan menuju kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Yang kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kepuasan ekonomi, politik, dan sosial antar pelakunya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas tentang komponen kelembagaan. Dalam konteks kelembagaan memiliki 3 komponen, yaitu aturan formal tadi dan juga aturan informal. Yang ketiga ada penegakan. Untuk solusi pragmatis dan evolusi sistem sosial, ekonomi kelembagaan mencakup 2 arus hubungan, two-way relationship antar ekonomi dan kelembagaan institusional. Maksudnya, pendekatan ini menguliti dampak dari kelembagaan terhadap ekonomi dan sebaliknya, pengembangan kelembagaan untuk merespon pengalaman ekonomi. Secara praktikal, aturan main yang tersedia dalam kegiatan ekonomi akan menentukan seberapa besar efisiensi hasil ekonomi yang didapatkan, sekaligus menentukan seberapa besar distribusi ekonomi yang diperoleh oleh masing-masing partisipan. Ciri-ciri ekonomi kelembagaan dari 3 karakteristik berikut. Yang pertama, ada kritik umum terhadap anggapan awal, preconception, dan elemen normatif yang tersembunyi dari analisis ekonomi tradisional konvensional. Kedua, pandangan umum proses ekonomi sebagai sebuah sistem yang terbuka dan sebagai bagian dari jaringan sosiokultural, sebuah hubungan sosiokultural network of relationship. Yang ketiga, penilaian umum atas prinsip aliran sebab akibat, circular causation, sebagai hipotesis utama untuk menjelaskan dinamika proses ekonomi termasuk proses keterbelakangan dan pembangunan. Dalam New International Economic (NIE) adalah cabang ilmu ekonomi yang mengembangkan dan memodifikasi teori-teori ekonomi neoklasik dengan memasukkan peran lembaga-lembaga dalam analisis ekonomi. NIE muncul sebagai respon terhadap kelembagaan teori ekonomi neoklasik dalam memecahkan masalah ekonomi di dunia nyata. Solusi pragmatis dan evolusi sistem sosial yang saya jelaskan sebelumnya. Ciri-ciri ekonomi kelembagaan adalah penerimaan umum. Jika komparasikan antara ekonomi kelembagaan dan ekonomi neoklasik, maka keduanya meyakini bahwa esensi dari ilmu ekonomi adalah bagaimana menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa yang sangat terbatas. Keduanya juga mengasumsikan kemampuan manusia untuk mengelola hal itu.
serta percaya pada sistem dan mekanisme insentif dan disinsentif ekonomi. Kelembagaan dan ekonomi neoklasik percaya terhadap prinsip-prinsip kegunaan utility yang makin lama makin berkurang. Keduanya juga percaya bahwa apabila terdapat kenaikan harga, jumlah barang jasa yang diproduksi akan meningkat. Kelembagaan ekonomi yang mencakup interaksi manusia di dalam kelembagaan yang sudah tersedia, the prevailing station. Jika yang pertama menyangkut aturan main, rules of the game, maka yang kedua adalah permainan game itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Alston pada tahun 1996. Hampir seluruh ilmuwan setuju bahwa pemahaman terhadap kelembagaan merupakan hal yang kritikal untuk dapat memahami pembangunan ekonomi dan mengidentifikasi kinerja ekonomi dari sebuah perekonomian. Hanya saja, bila riset tentang kelembagaan oleh banyak ilmuwan sosial terlalu ekstrim dan sangat abstrak, maka akan menyebabkan hal itu kurang berguna bagi penyusunan kebijakan. Akhirnya Samuel pada tahun 1995 menyimpulkan 8 aspek dari ekonomi kelembagaan. Yang pertama, ekonomi kelembagaan cenderung menekankan kepada proses evolusioner, melakukan penolakan terhadap teori ekonomi klasik yang percaya terhadap mekanisme penyusunan otomatis, automatical adjustment mechanism, lewat perubahan-perubahan dalam sistem harga. Ahli-ahli kelembagaan menolak pandangan neoklasik mengenai pasar bebas dan pasar yang efisien, free and efficient market. Mereka mengutamakan pandangan tentang eksistensi kelembagaan yang mengandaikan adanya tindakan kolektif dari individu-individu di dalam masyarakat. Mereka juga berargumentasi bahwa sistem pasar itu sendiri merupakan hasil dari perbedaan kelembagaan yang telah eksis dalam kurun waktu tertentu. Ide penting yang dibuat oleh ekonom kelembagaan adalah bahwa faktor teknologi tidaklah given. Teknologi merupakan proses perubahan yang berkesinambungan, dan hal itu menyebabkan perubahan yang penting pula. Dengan pandangan itu, teknologi bisa menentukan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya fisik, physical resource. Ahli kelembagaan mengampanyekan pandangan yang menyatakan bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacam-macam dan dalam beragam hubungan kekuasaan yang hidup di masyarakat. Faktanya di negara-negara berkembang, sebagian besar sumber daya hanya dipegang oleh elit lokal. Dan di dalam kolusi antara elit usahawan lokal dan pemegang kekuasaan terhadap proses alokasi sumber daya negara. Menurut Samuel, teori kelembagaan merupakan nilai value yang tidak melihat harga-harga relatif, namun nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial, dan perilaku. Kultur dan kekuasaan menentukan cara bagaimana individu berperilaku. Individu-individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilai-nilai, sehingga mereka cenderung bertindak secara kolektif timbang secara pribadi. Pandangan ini tentu saja mereduksi keyakinan dalam ekonomi neoklasik tentang perilaku untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Samuel berpandangan bahwa ahli ekonomi kelembagaan lebih pluralistik atau demokratis dalam orientasinya. Dia meyakini bahwa pandangan neoklasik kerap kali menerima struktur seperti apa adanya, dan berdasarkan hal itu menganggap struktur sosial dan kekuasaan juga telah ada dengan sendirinya. Akhirnya ekonomi kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang yang menyeluruh dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif multidisipliner. Masuk pada ekonomi kelembagaan baru. Pada saat ini para ekonom memberikan perhatian yang besar kepada seperangkat ide yang kemudian dikenal dengan istilah ekonomi kelembagaan baru, New International Economics atau NIE. Ide dari NIE tersebut dikembangkan oleh penulis yang berbeda-beda, yang lebih kurang dimulai dari kerja-kerja mereka pada dekade tahun 1930-an. Namun hanya yang terakhir ini saja kesamaan ide yang mereka usung itu kemudian dipertimbangkan menjadi satu payung yang bernama NIE. Secara garis besar, NIE sendiri merupakan upaya perlawanan terhadap
dan sekaligus pengembangan ide ekonomi neoclassical economics. Lebih dari itu, NIE sendiri memiliki para penyumbang pikiran dari beragam pengaruh political persuasion, seperti Ronald Quest, satu dari founding fathers. NIE mengembangkan gagasan tentang organisasi ekonomi untuk mengimbangi gagasan intelektual, kebijakan, kompetisi, dan regulasi industri Amerika Serikat. Pada dekade tahun 1960-an, yang menganggap semua itu dicapai oleh kebebasan ekonomi dan kewirausahaan. Tapi NIE sendiri juga sangat atraktif bagi sebagian pemikir sayap kiri. Ini mereka merasa NIE bisa menyediakan dasar intelektual untuk menggoyang dominasi mazhab neoklasik atau ekonomi pasar bebas, free market economic. Dengan begitu, NIF menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar dan fondasi teori ekonomi neoklasik. Seperti yang North ungkapkan, NIE masih memakai dan menerima asumsi dasar dari neoklasik mengenai kelangkaan dan kompetisi, tapi menanggalkan asumsi rasionalitas instrumental, di mana asumsi tersebut membuat ekonomi neoklasik menjadi teori bebas kelembagaan. NIE mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar, hak kepemilikan, kontrak, partai revolusioner. Oleh karena itu, sebagai langkah untuk menjalankannya, NIE mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar untuk mendekatkan kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas production externalities, dan barang-barang public goods diidentifikasi sebagai sumber terpenting case search. Terjadinya kegagalan pasar sehingga meniskayakan perlunya kehadiran kelembagaan non-pasar. Sebaliknya, dalam pendekatan non-klasik, ketiga variabel di atas diasumsikan tidak eksis, sehingga biaya transaksi yang diasosiasikan dengan variabel tersebut dianggap tidak ada. Dalam satu cara pandang, fungsi pasar yang berjalan dengan baik merupakan kumpulan dari kelembagaan yang meregulasi beberapa hal berikut. Apa yang dapat diperdagangkan, what can be trade, misalnya banyak negara melarang transaksi jual beli darah atau organ manusia, tidak berbicara mengenai manusia itu sendiri. Yang kedua, siapa yang dapat melakukan perdagangan, who can trade, seperti banyak negara melarang anak-anak masuk dalam pasar kerja, atau hanya orang-orang ahli yang dapat memberikan pelayanan hukum atau medis pada sebuah negara. Apa aturan untuk menyelenggarakan perdagangan yang adil, what constitute fair trading, semacam aturan-aturan untuk mengatasi penggelapan, fraud, atau misinformasi. Berapa banyak variasi harga diperkenankan, how much price can vary. Misal banyak komunitas dan pasar saham yang bergantung kepada perdagangan ketika harga-harga jatuh secara drastis dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, bekerjanya pasar dipengaruhi oleh sifat dan efektivitas dari kelembagaan non-pasar yang mengitarinya. Kelembagaan negara menyiapkan koordinasi masyarakat. Yang kedua, hak-hak kepemilikan non-pasar, misalnya aturan-aturan regulasi pemanfaatan kepemilikan bersama yang memengaruhi peran faktor pedesaan atau pasar produk. Aturan-aturan umum general code of conduct seperti level kejujuran pemberlakuan dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas aturan yang meregulasi penggelapan dalam pasar tertentu. Perusahaan-perusahaan bisnis menggantungkan logika pasar berdasarkan pikiran mereka sendiri, dan asosiasi mereka mengkoordinasi kepentingan anggota perusahaan melalui ukuran non-pasar. Aturan-aturan tata kelola interaksi antara sektor pemerintahan dan swasta. Menurut Williamson sendiri, istilah NIE digunakan untuk memisahkan dan dengan istilah lain, yakni OIE, Old Economic
Institutional Economic yang dipelopori oleh Kahneman dan Veblen. Mazhab OIE berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci dalam menjelaskan dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Namun dengan sedikit analisis dan tanpa kerangka teoritis yang mumpuni, pendekatan ini murni beroperasi di luar pendekatan ekonomi neoklasik dan tanpa menggunakan teori kuantitatif, di mana dari pendekatan kuantitatif tersebut biasanya suatu generalisasi diambil atau pilihan-pilihan kebijakan yang tepat dapat dibuat. Ekonomi neoklasik sebaliknya mengabaikan secara total peran kelembagaan, diasumsikan perilaku-perilaku ekonomi beroperasi dalam ruang yang bebas nilainya. Oleh karena itu, NII mencoba memperkenalkan pentingnya peran dari kelembagaan, namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini bisa dicapai dengan menggunakan kerangka ekonomi neoklasik. Dengan kata lain, di bawah ini ia berasumsi yang tidak realistik dari neoklasik seperti informasi yang sempurna, tidak ada biaya transaksi, dan rasionalitas yang lengkap diabaikan, tetapi asumsi individu yang berupaya untuk memaksimalkan tetap diterima. Pada akhirnya NII dan ekonomi biaya transaksi membangun gagasan bahwa kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai efisiensi, meminimalisasikan biaya menyeluruh, bukan hanya untuk ongkos produksi seperti yang disuarakan oleh pendekatan ekonomi neoklasik, tetapi juga biaya transaksi. Kadangkala beban tugas ini dipermudah oleh faktor bahwa pasar produk yang kompetitif membuat selektif alamiah, seperti tekanan dari luar agar setiap perilaku ekonomi mencapai efisiensi, di mana korporasi dengan organisasi terbaik akan mengerjakan yang terbagus, memperoleh banyak modal dan terus tumbuh, dan seterusnya akan mati dalam ekonomi pasar. Dalam realitasnya, mekanisme seleksi tersebut juga berjalan secara tidak sempurna, di mana dalam lingkungan dunia nyata yang tidak pasti dan tidak ajak, sebuah perusahaan dengan struktur organisasi yang telah ada mungkin akan bekerja secara baik, dan kemudian bertemu dengan kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan adaptasi. Namun eksistensi dan mekanisme seleksi tersebut mengeluarkan beberapa kelemahan yang eksis dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan masuk kepada konsep yang terdiri dari 3 yang tadi, adalah bahwa teori biaya transaksi menjelaskan bahwa transaksi ekonomi melibatkan biaya untuk mencari informasi, negosiasi, dan pengawasan. Yang kedua, teori hak kepemilikan menyoroti bahwa hak kepemilikan dalam menentukan bagaimana sumber daya digunakan dan dikelola. Ketiga, yaitu ada tata kelola ekonomi NII yang menekankan pentingnya tata kelola ekonomi yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi. Cabang-cabang ekonomi kelembagaan baru itu ada lingkungan kelembagaan, institutional environment, level makro. Williamson mendeskripsikan institutional environment ini sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang memamparkan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi, aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontrak merupakan beberapa contoh dari lingkungan kebijakan ekonomi. Cabang-cabang ekonomi kelembagaan baru, kesempatan kelembagaan. Institutional arrangement level mikro. Level analisis mikro berkutat dengan masalah tata kelola kelembagaan, institution of government,
Singkatnya, Institutional Arrangement merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antar unit tersebut bisa berlangsung baik secara kerjasama dan maupun kompetisi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.